Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi dalam Sekolah Minggu GKI Kota Wisata untuk kelas 1 dan kelas 2. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Kita semua bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita sampai saat ini. Waktu adik-adik bangun tadi pagi, apakah adik-adik ingat hari ini hari apa ya? Betul, hari ini hari Minggu. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita semua bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, memuji Tuhan, menghafalkan ayat, dan melakukan aktivitas. Di dalam ibadah sekolah minggu hari ini, beberapa dari adik-adik akan melayani ibadah ini. Selanjutnya, Jemima Serafin akan memimpin kita untuk sama-sama marilah kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh Siska. Marilah kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur saat ini kami masih bisa berkumpul bersama. Untuk memulai ibadah online sekolah minggu, kiranya Engkau menyertai hati dan pikiran kami agar selalu terbuka untuk mengerti dan menerima firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengasihi dan melayani kita terlebih dulu. Jadi, kita mau mengasihi dan melayani orang lain seperti yang Tuhan lakukan. Selanjutnya, Nara akan memimpin kita menyanyikan lagu Mengasihi dan Melayani Lebih Sungguh. Tuhan
Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Novika. Sebelum mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku yang dipimpin oleh Ken. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Doa akan dibawakan oleh Ebenezer. Marilah kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami akan mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Makasih Tuhan. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang Daud yang selalu percaya dan setia kepada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Simson. Siapakah Simson itu? Simson adalah seorang hakim yang sangat kuat. Namun, ia tidak selalu melayani Allah. Cerita kita minggu ini diambil dari Hakim-Hakim 13 sampai 16. Bersama-sama kita akan menyimak perjalanan hidup Simson dan apa yang terjadi saat ia dengan sungguh-sungguh berdoa memohon kekuatan dari Allah. Yuk adik-adik, kita bersama-sama simak ceritanya. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya.
Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang.
Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia. Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Pada akhirnya, Simson menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya berasal dari Allah. Simson mempercayai Allah, kemudian Allah menolongnya membebaskan orang-orang Israel dari orang Filistin. Nah, adik-adik, kekuatan, talenta yang kita miliki, kita pergunakan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Simson tidak selalu taat, tidak selalu setia dalam hidupnya. Namun demikian, Allah memakai Simson untuk pekerjaannya. Allah memakai Simson membebaskan orang-orang Israel dari orang Filistin. Nah, begitu juga adik-adik, kita semua memiliki kemampuan, memiliki talenta dan kekuatan. Yang kakak tahu, yang sudah adik-adik lakukan baik. Adik-adik sudah turut serta melayani dalam ibadah, memimpin pujian, memimpin doa, itu baik sekali. Tidak hanya itu, kakak juga tahu bahwa adik-adik menggunakan kemampuan adik-adik, kepintaran adik-adik untuk juga menolong orang lain. Menolong papa mama, meringankan pekerjaan kakek nenek, mungkin membantu kakek atau nenek memahami sesuatu. Wah, itu baik sekali. Baik adik-adik, selamat terus melayani ya. Selamat terus memakai kekuatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, sebagai pengingat, yuk bersama-sama kita baca Filipi 2 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya ayat hafalan kita minggu ini, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita semua untuk melayaninya. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah memecahkan teka-teki siapa yang membuat kita kuat. Kita akan mencocokkan pola gambar bertulisan dengan pola gambar kosong di bawahnya. Salin kata yang tertera pada pola gambar bertulisan ke pola gambar yang kosong dengan bentuk yang sama. Yuk kita mulai adik-adik. Yang pertama adalah pola gambar lingkaran. Mana yang pola gambar lingkaran adik-adik? Ya, kata apa yang tertulis di situ? Ya, kita pindahkan kata ya. Kemudian pola gambar daun. Mana yang pola gambar daun adik-adik? Adik-adik cari pola gambar daun, kemudian pindahkan tulisan kata yang ada di situ. Ya, Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Adik-adik pindahkan juga untuk semua bentuk sampai adik-adik mendapatkan jawaban siapa yang membuat kita kuat. Adik-adik bisa membuka Alkitab
dan membaca di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28a untuk memeriksa jawaban adik-adik. Kita beranjak ke aktivitas berikutnya, yaitu kuasa dari Allah. Kita akan mencari jawaban mana yang benar berdasarkan cerita yang kita dengar tadi. Nomor 1, Simson. Pilihannya memutuskan menjadi penyelamat bangsa Israel sejak dia masih seorang anak kecil, atau dikhususkan Allah sejak dalam kandungan ibunya untuk menjadi penyelamat Israel. Yang mana adik-adik? Dia memutuskan sendiri atau dia memang sudah dikhususkan Allah sejak dalam kandungan? Ya, Simson dikhususkan Allah sejak dalam kandungan ibunya untuk menjadi penyelamat Israel. Berikutnya, Simson sangat kuat karena dia berolahraga dan mengangkat beban setiap hari. Atau Roh Allah menyertai dia dan memberinya kekuatan. Yang mana adik-adik? Ya, Roh Allah menyertai Simson dan memberinya kekuatan. Seperti itu adik-adik. Adik-adik isi sampai semuanya terisi dengan benar. Selamat beraktivitas adik-adik. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan adik-adik bisa diletakkan di tempat yang sudah disediakan di rumah. Sesudah ibadah ini, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama transfer ke rekening GKI Kota Wisata atau scan QR Code yang ada di layar ini. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan yang dipimpin oleh Jemima. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Doa persembahan akan dipimpin oleh Gali. Marilah kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah ini, kita akan berdoa. Sesudah berdoa, kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang dipimpin oleh Kiel. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami mau selalu mengasihi dan melayani orang lain seperti yang Tuhan lakukan. Berkatilah adik-adik di dalam sekolahnya, di rumah maupun di sekolah, supaya adik-adik dapat belajar dengan baik untuk mencapai cita-citanya. Berkatilah juga mama, papa, kakak, dan adik di rumah. Berikanlah kami kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami makanan kami
yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah ikut melayani di dalam ibadah sekolah minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.